Ini semacam berbagi berbagi orang ya antara Jokowi dan Prabowo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel YouTube saya, Jemi Suwilo. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Saya berharap semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan juga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan segala bentuk aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas seorang imigran Yaman, lonte Arab. Jadi teman-teman, imigran Yaman ini dulu sempat viral gara-gara puisi provokatifnya. Sempat tuh kita balas ya puisinya ini dengan cara membuat puisi juga dari rekan-rekan YTN semua. Sempat viral dulu kan. Udah lama tuh imigran Yaman lonte Arab ini nggak muncul. Sekarang dia muncul lagi dengan narasi yang mengadu domba sesama anak bangsa. Narasinya ini berbahaya sekali teman-teman. Walaupun di videonya ini dia membahas seskap Teddy ya, tapi ujung-ujungnya ingin memisahkan hubungan baik antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Ini tujuan dari imigran Yaman ini. Sangat berbahaya sekali, kurang ajar sekali. Nanti teman-teman bisa dengar ya. Jadi dia masuk dengan membuat video tentang seskap Teddy. Nah, jadi kemarin dia bahas tuh waktu Teddy ulang tahun yang begitu viral. Kenapa sih Teddy ini selalu diistimewakan oleh Bapak Prabowo katanya. Dan seakan-akan Pak Prabowo ini tidak bisa lepas dari Teddy. Apapun, jadi orang-orang yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo harus melalui Teddy terlebih dahulu. Bukan orang-orang biasa saja. Para menteri juga harus melalui Teddy. Begitu kata si imigran Yaman ini teman-teman. Tidak hanya itu teman-teman. Si imigran Yaman ini juga mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak pegang HP. Yang pegang itu Teddy. Sehingga Pak Prabowo tidak tahu permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini, termasuk permasalahan mengenai MBG lah, apalah. Ya Pak Prabowo nggak tahu katanya, karena nggak pegang HP, yang megang Teddy. Dan akses untuk ke Pak Prabowo ini itu dibatasi oleh seskap Teddy. Kata si imigran Yaman ini teman-teman. Dia hanya berasumsi ya, memprediksi gitu. Jadi tidak 100% dia mengetahui gitu. Tapi dia sudah berani mengangkat berita ini gitu. Kurang ajar, benar-benar nggak dipikir-pikir dulu sebelum menaikkan suatu berita ya. Dan yang lebih parah lagi katanya si seskap Teddy ini sengaja dititipkan, sengaja dipasang oleh Pak Jokowi untuk memata-matai Pak Prabowo. Itulah makanya setiap gerak-gerik Pak Prabowo itu diketahui oleh Teddy, sehingga Pak Prabowo tidak bisa lepas dari Jokowi ya karena ada Teddy katanya teman-teman. Kurang ajar nggak? Dan kita tahu katanya Teddy ini kan merupakan ajudan Pak Jokowi dari tahun 2014 sampai 2019. Dia bahas juga tuh sebelum dia serahkan kepada Menhan waktu itu Pak Prabowo dan sekarang sudah menjadi presiden. Terus katanya lagi teman-teman, apa yang terjadi di pemerintahan selama ini itu berdasarkan kedekatan personal.
bukan karena profesional katanya. Jadi sebegitu dekatnya Teddy ini dengan Pak Prabowo sehingga mengabaikan nilai-nilai profesionalitas. Begitu kata si imigran Yaman ini, teman-teman. Kurang ajar sekali. Tapi yang kita harus garis bawahi dari ucapan atau narasi dari imigran Yaman ini adalah mengenai si Letkol Teddy ini merupakan orang yang sengaja dipasang oleh Pak Jokowi untuk memata-matai Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo tidak bisa lepas dengan Teddy dan ujung-ujungnya tidak bisa lepas dengan Jokowi. Begitu kata imigran Yaman lonte Arab ini, teman-teman. Kurang ajar sekali. Ini benar-benar mengadu domba narasinya. Ya, ini orang gak kapok-kapok ya. Padahal status dia ini imigran Yaman. Imigran ya. Harus tahu diri lah, kalau kita tuh numpang di negeri orang gitu ya, harus tahu diri. Dan teman-teman tahu, ini imigran Yaman lonte Arab ini, dia ini kan dulu pernah menjadi staf ahli pimpinan MPR, pernah dulu tuh. Terus dipecatnya karena melecehkan Pancasila, teman-teman. Dilecehkan. Jadi butir-butir Pancasila itu diplesetkan. Ya, yang 5 sila itu diplesetkan ke 5-5-nya. Sehingga dia dipecat dari staf ahli kepemimpinan MPR tersebut. Makanya dia sakit hati dari situ karena dipecat. Orang-orang pecatan ya kayak gitu. Ya kan? Dipecat secara tidak hormat pada tahun 2020 kalau nggak salah. Cek aja di Google ya. Dipecat nih. Kurang ajar banget. Sekarang dia sudah mengeluarkan narasi yang mengadu domba lagi. Nggak kapok-kapok ini orang. Apa nggak sebaiknya kita usir aja ya nih imigran Yaman ini? Ya, saya kalau dipilih-pilih ya, kalau boleh memilih, jujur aja, saya lebih memilih imigran Cina. Kenapa? Karena imigran Cina ini dia tuh selalu membuka lapangan kerja, ya kan, toko-toko besar, sehingga anak-anak bangsa ya kan bisa bekerja di perusahaan dia. Nah, imigran Yaman hanya bisa bikin rusuh. Tapi mohon maaf, tidak semua imigran Yaman seperti itu. Ya contohnya ya yang seperti ini, yang selalu mengadu domba, ya kan. Banyak juga yang baik kok. Tapi kebetulan aja dia orang nih nggak tahu diri banget ini. Harus diusir nih dari Indonesia nih. Dia ini berani banget ya membuat prediksi-prediksi yang belum tahu kebenarannya. Berani banget dia. Dari dulu Pancasila aja dia plesetkan. Ya kan? Kurang ajar sekali. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita dengar dulu narasi adu domba dari imigran Yaman lonte Arab ini. Nih. Sosok Teddy yang perannya ini semakin terlihat semakin penting, semakin krusial, melebihi dari tugasnya seorang Seskap begitu ya. Bahkan beredar rumor ini ya, sampai ada jenderal yang menggampar begitu ya Teddy dikarenakan percaya aja loh bertemu berita dengan hoax. Prabowo. Meskipun berita itu memang belum dikonfirmasi kebenarannya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Seskap atau Letkol Teddy ini mempunyai keistimewaan ya, peran yang begitu besar dan jauh lebih spesial begitu ya. Ya wajar lah orang kinerjanya baik. Bahkan cirik yang aja loh. begitu menjadi sorotan ketika sang Seskap ini ulang tahun ya, itu sudah viral videonya bagaimana Prabowo menunggu. Itu sepertinya tengah malam ya, karena dibangunin ya, Teddy-nya dibangunin, kemudian surprise
dan Prabowo-nya menunggu di ruangan itu kan hotel suite ya, jadi ada ruangannya begitu, menunggu di ruangan lain. Jadi itu kelihatannya sangat istimewa begitu ya, sampai ditunggu presiden, dirayakan presiden, tengah malam tiup lilin. Pecatan. Teddy ini mempunyai peran yang sentral ya, sehingga mengkonfirmasi beberapa kabar yang menyebutkan bahwa sebenarnya Prabowo ini sangat sulit untuk ditemui. Semua yang hendak bertemu dengan Prabowo harus melalui Teddy ya. Bahkan katanya menteri-menteri pun tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Prabowo, semuanya harus melalui Teddy atau melalui Hambalang Boys, tapi lebih utama melalui Teddy ya. Inilah yang membuat orang berlomba-lomba ingin mengambil hati Teddy ya, agar bisa lancar bertemu dengan Prabowo. Bahkan ini seakan mengkonfirmasi kabar yang mengatakan bahwa Prabowo sebenarnya tidak membawa handphone, sehingga wajar nggak tahu itu kabar-kabar tentang yang terjadi di tanah air, tentang MBG yang nyampe pasti MBG yang udah berhasil, yang lelenya, ceploknya dan segala macamnya ya, tapi tidak tahu bagaimana kondisi real karena memang tidak membawa handphone dan tidak bisa melihat berbagai informasi di media ya. Karena memang Prabowo ini seperti terisolasi, dibatasi aksesnya, semua harus melalui Teddy, sehingga tidak heran Teddy ini menjadi kunci sentral ya. Begitu ulang tahun semua orang ingin mendekatkan diri kepada sang juru kunci ini. Sementara sosok Teddy ini sendiri juga agak lain ya sebagai Seskap ya, karena begitu seringnya muncul mengomentari semua bidang. Saya sendiri nggak ngerti ya sebenarnya tugas pokoknya apa, yang jelas berkomentar, mengomentari segala bidang permasalahan di negeri ini, mulai dari bencana dan lain sebagainya seringkali muncul, tapi dengan gaya bahasa juga yang tidak biasa ya, tidak seperti Seskap atau pejabat-pejabat pada umumnya. Jika benar kabar yang beredar selama ini bahwa benar gitu doang, berarti dia nggak yakin atau yang berlaku dalam pemerintahan selama ini adalah kedekatan personal begitu ya, bukan berdasarkan profesionalitas ya. Kalau benar seperti itu tentunya bahaya sekali ya, bagaimana profesionalitas atau kapabilitas kalau emang bahaya lebih diutamakan, pulang aja lo ke kedekatan personal ya. Tentu ini yang menjadi ngapain di Indonesia ketika kedekatan personal Teddy inilah yang sepertinya ditonjolkan. Kedekatan apa sebenarnya yang dimiliki oleh Teddy terhadap Prabowo ini? Tentu itu urusan mereka ya. Yang pasti yang menjadi pertanyaan publik, mungkin Prabowo dan Teddy punya kedekatan pribadi ya. Mungkin Prabowo menganggap Teddy sebagai anak angkatnya atau apa, saya tidak tahu. Tapi apapun itu tentu tidak boleh ya mempengaruhi jalannya birokrasi pemerintahan. Jangankan dalam sebuah negara ya, dalam kantor saja ya, dalam suatu departemen perusahaan saja, jika karyawannya itu punya kedekatan dengan salah satu karyawan lainnya yang satu departemen, misalnya suami istri, beda konteks, itu biasanya tahu nggak imigran Yaman salah satu ya, karena dikhawatirkan ini nggak profesional nantinya kalau ada kedekatan personal. Demikian juga di si Teddy itu anaknya Pak Prabowo, tidak. Dan Teddy itu orang lain, kedekatan personal beda itu dengan harus dipisahkan ya dulu dengan profesionalitas. Yang juga menjadi sorotan adalah latar belakang Teddy ini juga ya, dengan berbagai keistimewaannya, mendapat dari mayor menjadi teletkol begitu. Namun yang menjadi sorotan ketika latar belakang Teddy ini adalah sebelumnya juga merupakan ajudan atau orang dekat Jokowi yang kemudian diberikan kepada Prabowo. Bahkan Prabowo sendiri mengakui hal itu ya, dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa apa salahnya adalah ajudan Jokowi yang entah mengapa mungkin atas kebaikan Jokowi diberikan kepada saya, begitu kata Prabowo ya. Jadi ini sudah jelas bahwa Teddy ini semacam gift gitu ya kepada Prabowo, atau memang diberi tongkat estafet begitu ya. Jadi setelah menjadi ajudannya Jokowi kemudian beralih menjadi ajudan Prabowo ya, karena Teddy ini menjadi ajudan Jokowi dari tahun 2014 sampai 2019. Kemudian tadi itu diberikan oleh Jokowi kepada Prabowo ketika Prabowo saat itu menjadi Menhan hingga menjadi Capres dan sampai Presiden ya. Nah, inilah benang merahnya. Apakah ini penyebabnya ya? Apakah Teddy memang orang yang sengaja
dipasang oleh Jokowi Tuh, begitu ya, sehingga kurang ajar. tahu semua gerakan Prabowo karena benar-benar imigran orang Yaman, dalam ring satu pengadu ya, domba. dan sekaligus membatasi gerakan Prabowo ya dalam bertemu dengan siapa saja yang akan ditemui Prabowo. Kesel Semuanya yang gua. ngatur adalah Teddy, sehingga ya, tentu saja sebagai orang dekat Jokowi juga, apakah Teddy ini juga masih loyal dengan Jokowi ya, sehingga ini semacam berbagi berbagi orang ya antara imigran Jokowi dan Yaman ini bikin Prabowo. rusuh aja Ketika orang di bertanya-tanya negara mengapa orang. Prabowo ini kok seperti tidak bisa lepas dari Jokowi. Rupanya Betul, ini kuncinya ada di Teddy ya. Jangan-jangan kurang seperti ajar. itu. Karena ya sudah dipasang oleh Jokowi orangnya di sana dan memang ada ketergantungan. Astagfirullahaladzim. Sepertinya mungkin memang Ini hanya secara asumsi dia aja ya, chemistry, teman-teman. Teddy ini adalah ajudan yang baik ya, seperti waktu dengan Jokowi sampai tinju bareng begitu ya. Mungkin dengan Prabowo juga punya chemistry yang baik, sehingga ada ketergantungan, mungkin sudah nyaman ya dengan ajudan yang sudah paham Ya, mungkin terus kebutuhan apa masalahnya Prabowo buat saja, lo? sehingga Prabowo ini seperti tidak bisa lepas dari Teddy yang ujung-ujungnya tidak bisa lepas dari Jokowi juga. Sebegitu pentingkah tai Teddy lo. ini sehingga bisa mengisolasi Prabowo dari berbagai informasi, Ya harus Allah, ya melalui Allah. dirinya, termasuk juga orang-orang yang ingin bertemu dengan Prabowo. Benarkah seperti itu? Benarkah juga Teddy ini sampai begitu besar pengaruhnya, termasuk mempengaruhi kebijakan negara misalnya? Tentu saja melalui Jokowi ya, yang bisa mempengaruhi Prabowo melalui orang yang Ngaco ditanamnya. lu, Mungkinkah set. seperti itu yang saat ini tengah terjadi di negara kita ya? Kita tidak tahu ya, tapi kemungkinan itu ada mengingat Kita tidak tahu perkembangan, katanya. kondisi Udah saat jelas ini yang nggak terjadi. tahu, Betapa masih lu Prabowo bahas. seperti orang yang terisolasi bangke dan lu. selalu ketinggalan berita begitu ya, ketinggalan informasi, selalu bencana baru 3 hari ini selalu telat, dan kalaupun pidato Ya selalu Allah. bertentangan dengan apa kondisi real. Benarkah ini yang terjadi bahwa Jokowi di bawah pengaruh seseorang yang mengaturnya, dalam hal ini publik menyoroti seskapnya Teddy. Publik Ini kalau teman-teman. ya mungkin ini agak berlebihan Udah ya jelas dia perumpamannya, doang. tapi kita pasti tahu ya kisah Rasputin di Rusia begitu ya, betapa Itu ketika tuh disama-samain. Rasputin ini masuk ke keluarga Tsar Nicholas II di Rusia dan langsung memegang pengaruh besar di istana, sehingga Tsar dan keluarganya termasuk permaisurinya tuh nurut apa kata Rasputin, sehingga mempengaruhi semua kebijakannya begitu ya, karena mengalami ketergantungan, karena Rasputin ini bisa menyembuhkan putra mahkotanya yang saat itu tengah sakit. Nah, apakah seperti itu yang tengah terjadi ya? Ini Prabowo ada suatu ketergantungan terhadap Teddy, sehingga Teddy ini menjadi perannya sangat penting. Karena saya tidak mengerti Ini benar-benar apa yang nih menyebabkan Teddy imigran ini sangat Yaman ini. spesial. Apa sih yang spesial dari Mengadu Teddy dombanya ini? kental Menurut kalian banget apa ya? Silakan dikomentar ya. Mengapa Teddy ini Oga, mendapat gua komen perlakuan di yang sangat istimewa channel YouTube dari lu. Oga. Prabowo? Jika benar kekhawatiran publik ini, tentu negara dalam keadaan bahaya, karena negara Mata dikelola lu bahaya. bukan berdasarkan profesionalisme, tapi berdasarkan kedekatan personal dan juga berdasarkan kepentingan pribadi, kedekatan pribadi. Kita tahu betapa Anjir, banyak ini orang nih. rezim-rezim yang mulai jatuh gara-gara mengutamakan kedekatan Tuh. pribadi. Demikian juga Tuh. rezim Soeharto ya jatuh ketika Pak disama-samain Harto sama kemudian rezim lebih Soeharto. mengutamakan Beda kedekatan konteks. pribadinya, kecintaannya terhadap anak-anaknya. Teddy itu bukan Ini anaknya Pak kekhawatiran Prabowo. saya saja ya, di media sosial Tuh kan, ramai, bahkan trending kekhawatiran topik dia ini ya doang. di Twitter salah satunya dengan trending topik bukti cinta Prabowo. Kamu gitu. itu Ini menunjukkan manusia bahwa kekhawatiran pecatan, ini tidak tahu nggak? berlebihan dan Manusia sudah pecatan, selayaknya mendapat memplesetkan perhatian sebelum kita mengalami Pancasila kerusakan kamu lebih itu. jauh seperti yang Dasar terjadi pada imigran rezim Yaman, lonte Arab.